Saya Hari ada ini kok. tidak praktek. Saya eh, kita mau bahas langsung yang kedua dulu, yang bab 3 atau ada beberapa hal di bab-bab sebelumnya, Pak? Kalau yang pendahuluan bab satu 2 biar tersimpan dulu ya dok ya. Kita masuk ke 3 gimana? Gitu. Jadi Boleh. koreksi nanti gitu. Boleh. Mm-mm. Bab 2 udah Oke, dikoreksi oke. juga kan? Ada saya baca tuh ada beberapa hal yang masih sangat Oh, oke. Heeh. Atau kita ketiga Boleh. dulu ya, karena saya lagi ganti laptop nih, saya nggak bisa buka file yang lama, Oh, gitu ya. siap-siap. Aha. Berarti nanti aja kita koreksi lagi ya setelah Oh, bab 3 selesai baru kita betul. Oke. yang saya siapkan malah yang udah koreksi itu saya udah Oh, baca gitu ya. lagi. Oke, atau dokter mau Nggak share apa-apa. screen eh atau saya tiga. tulis di iPad. Oh, Jadi saya gitu. cuma Aha. karena saya cuma tulis poin-poinnya. Oke, oke. Nggak apa-apa, Pak. Jadi mau gimana? Terserah Bapak. Boleh langsung ketiga aja dulu kali ya. Kita maju, baru Boleh, nanti kalau boleh. mau ke belakang kita cek kembali gitu. Baik, Nah, Pak. Mm-mm. bab Eh, 3 be- ini eh, dulu masih apa? Masih usulan saya. Cuman saya nggak tahu dokter mungkin lebih lebih paham ya. Kira-kira kita mau masukin apa nih di topik tentang bisakah RA dicegah ya? Kalau nggak salah dulu itu ya yang sempat kita bahas. betul, betul. Nah, Betul. Oke, sebentar saya sambil buka. em, saya buka sebentar literatur tentang topik itu. Hmm, Ya, jadi bagus Pak sih itu topik yang ketiga kan oke tuh oke. tentang jadi Bapak mau bikin cerita dulu tentang ibu yang khawatir anaknya RA dan bisa Mm-mm. dicegah atau tidak. Oke. Nah, tentunya nanti setelah ada cerita Mm-mm. eh yang penting nomor satu kan memang mesti dibilang bahwa nggak ada cara tunggal kan Pak Betul. Mm. untuk mencegah. Jadi nggak ada satu cara tunggal kayak misalnya kayak vaksinasi atau apa yang bisa bisa mencegah kan. Oke, itu bridgingnya ya. Jadi setelah cerita kita kemudian ada jembatan bicara bahwa RA tidak ada apa satu pencegahan yang tunggal gitu ya untuk mencegah RA Betul. ya. Oke. Hmm. Kalau matoid artritis, kemudian ya Dokter ada cerita nggak untuk yang opening ini bab 3? opening udah bener sih Pak. Jadi maksudnya misalnya ada ibu yang sudah atau begini, ibu yang sudah terkontrol LA-nya sekian lama, tapi kemudian timbul kekhawatiran baru nih karena dia punya anak yang lagi beranjak dewasa. Oke. Boleh lah Pak, seperti itu Bapak yang pintar kalau itu. Oh iya, oke oke. Jadi, Iya. dan anak yang dewasa ini dia takut anaknya itu akan mengalami hal yang sama dengan dia. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, memang poin pertama adalah tidak ada cara tunggal kan, Pak? Karena kita Hmm, tahu memang kita tidak bisa menyangkal bahwa secara resiko dia punya resiko genetik. Tapi resiko genetik ini tidak pasti. Jadi cuma seperti suatu kecenderungan saja. oke. Itu yang pertama yang kita harus jelaskan. Kemudian sebenarnya ini ada kayak di up to date itu ada nanti saya fotoin ke Bapak. Ada seperti studi ilmiahnya. Saya langsung fotoin ke Bapak tentang family history gitu. Itu tuh seberapa seberapa tinggi jadi kemungkinannya ya. Oke. Cuma kalau ini memang kelihatannya lumayan ini. Three fourth hires. Jadi 3 kali dibandingkan dengan orang normal ya. Pada Oh, pengalaman sih nggak setinggi itu ya. Ini agak membuat orang takut. Tapi coba Bapak baca deh kalau
menurut Bapak bisa diambil atau tidak. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi, memang dia tidak bisa disangkal bahwa punya unsur genetik. Tapi unsur genetik itu tidak cukup untuk menimbulkan suatu penyakit. Karena nanti harus ada faktor-faktor lingkungan yang Hmm, mencetuskannya. Nah, tentu tujuan kita mengenal pencetus faktor lingkungan ini kan bagaimana kita bisa mencegah dengan mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang kita bisa cegah. oke. Karena faktor genetik kita tidak bisa kendalikan. Nah, ya betul itu. Perubahan gaya hidup bisa menurunkan risiko, itu betul. Faktor genetik tadi Bapak udah bilang. Hmm, Nah, jenis kelamin juga kita tidak bisa rubah ya. Karena memang oke. eh, wanita itu lebih lebih tinggi untuk kemungkinan untuk terjadi ini, Oke. terjadi LA. Kemudian terus Pak ke bawah Usia. usia Ini benar ya bahwa wanita 3 kali juga ya untuk yang RA ya. 3 kali lebih tinggi eh resikonya dibandingkan laki-laki. Atau dikoreksi. kalau kalau ini kalau yang di up to date ini dia bilang twice. Jadi dia bilang tuh dua Oke. kali lebih tinggi ada kepustakaannya dia sih. Ya itu tergantung sih Pak. Jadi Bapak bisa baca di mana Hmm, yang ada 3 kali, tapi Bapak juga bisa baca di mana yang 2 kali. hmm, hmm, Jadi kalau yang di sini dia bilang dia 2 kali, twice ya, hmm, dua hmm. kali lebih tinggi dibandingkan ini. Tapi memang perbandingannya pada RA ini dia lebih sedikit sih Pak dibandingkan pada lupus. Jadi kalau pada lupus bisa 9 banding 1. Tapi Oke. kalau ini ya mungkin 1 banding 2 kali ya, Hmm. kalau dia bilang ini. Jadi nggak sejomplang kalau pada pada Lupus. lupus Pak. Hmm, hmm. Iya. Jadi dokter Tapi mempaketkan tetap mana nih? nih, 2 atau 3? tulis aja 2 kali 2 kali aja Pak. Soalnya dua kita kan kali punya ya. literatur yang menunjukkan 2 kali. Hmm. Nah, faktor resiko itu betul Pak. Jadi cigarette smoker. Nah, ini cigarette smoking ini penting karena dia merupakan strongest. Jadi dia merupakan faktor resiko environmental yang sebenarnya paling kuat Pak. Oke. Dan berkaitan dengan dose dependent. Jadi maksudnya kalau semakin banyak kita merokok, semakin tinggi angka resiko kita untuk mengalami itu. Nah, sebenarnya itu penjelasannya, Pak, kita boleh jelaskan sedikit. Itu ada di buku yang lama, Pak. Oh, oke. Hmm. Berkaitan dengan yang citrulinated antibody. Jadi ada itu udah dijelaskan, Bapak udah jelaskan dengan bagus sekali di buku rematik autoimun. Jadi boleh nanti mungkin Dikembangkan dari dibaca sana ya. kembali. Dibaca kembali. Kalau teks Inggrisnya saya ada cek itu. Tapi Bapak tiru aja yang lama. Dulu kan itu kita sudah pernah koreksi. Oke. Jadi merokok ini jadi mesti dianjurkan jangan merokok karena penjelasannya sedikit gini gini gini. Nah, kemudian setelah merokok, nutrisi dan diet. Bapak tadi tulis apa ya? Oh, obesitas. Obesitas. Nah, obesitas benar karena memang beberapa observational studi menunjukkan bahwa obesitas itu merupakan risk factor untuk RA. Hmm. Bahkan ada meta-analisis dari 11 observational study yang menunjukkan bahwa 30% ini ada Pak, ada BMD-BMD-nya lah. Maksudnya eh, berapa persen orang akan jadi ada penjelasan ilmiahnya yang bagus di sini. Ini soalnya saya nggak bisa bikin PDF karena ini up to date Pak, dia berbayar. Oke. Hmm, hmm, hmm. Saya hanya bisa foto ke Bapak, dia nggak bisa di PDF-in, nggak bisa diapa-apain. Nah, ya, bisa di screenshot Dia ya. hanya bisa aduh ini kenapa fotonya terbalik-balik ini. Jadi saya ada foto ke Bapak itu adalah Oke. jadi ada satu observational study. Observational study-nya itu eh kalau Bapak mau bilang namanya siapa, ini ada sih namanya. Jadi maksudnya Hmm. studi oleh ini itu menunjukkan BMI berapa meningkat itu dia lebih beresiko untuk mengalami RA. Jadi Oke. ya benar, jadi anaknya ibu mesti dianjurkan buat nurunin, maksudnya menjaga berat badan ideal. Ya. Nah itu udah jelas, udah ada studi ilmiahnya. Kemudian Bapak yang berikut tulisnya apa ini? Bahan kimia, oke. Paparan ya bahan kimia. eh Bahan kimia dia bahas, di sini dia bahas sih tentang occupational exposure.
Oh, dia malah bahas pada waktu prolonged work exposure pada saat World Trade Center itu Mm-mm. berkaitan dengan risiko meningkatnya autoimmune disease termasuk RA. Dia nggak bilang apa sih, dia cuma bilang exposure to chemical fertilize, solvent, maksudnya apa ini, pelarut dan apa ini? Farming malah Pak. Jadi Pertanian. orang dengan pertanian ya Mm-mm, maksudnya ya pertanian ya. dengan yang ada di sini Oke. kemudian eh, sama military inhalant exposure jadi kayak senjata-senjata ini Bapak mau saya fotoin Boleh sekalian, Dok. eh tahu ya saya foto gimana ya biar bagus ya ini ada ini jadi ya boleh dibilang lah sedikit ada datanya seperti ini kemudian mungkin yang ada sedikit jurnalnya. Wah, nanti orang pertanian marah ini. Farming. Ya mungkin nggak usah terlalu jelaskan lah. Iya, Pokoknya nggak usah ada detail, Dok. Ya. ada hal-hal yang itulah ada hal-hal yang ini. Kemudian traffic, residential traffic has been associated with polusi, Pak. Polusi Maksudnya polusi juga, kendaraan ya. polusi juga. Iya, ya kita Hmm. menghindari polusi lah. Mungkin disuruh tinggal di desa kita semua. Oke. Nah, kemudian habis itu Bapak membahas tentang kesehatan gigi. Nah, Mm-mm. kesehatan gigi ini ada di ini, Pak. Ada di buku kita yang lama tentang bakteri gusi. Itu Bapak bisa contoh. Oke. Mm-mm. Itu udah cukup detail di situ. Ya. Kemudian berhenti merokok kan tadi sudah ya, ada di Mm-mm. buku kita yang lama juga. Jadi saya ingat merokok itu bagaimana dia menimbulkan situlinasi dan sebagainya itu sudah dibahas di buku yang lama. Oke. Betul, pola diet seimbang. Nah, bicara soal diet, obesity tadi sudah diet. Oke, jadi observational study pada diet pada RA ini udah benar sih Pak. Jadi high quality diet, high intake of fish dan omega 3. Kan Bapak sudah bilang kan, Ya. itu menurunkan risiko RA. Kemudian yang beberapa masih conflicting sih. Kita mau bilang nggak ini conflicting? Mm-mm. Kemudian conflicting maksudnya tuh penelitiannya masih kacau balau tentang Oke. risiko nggak usah Tanya orang awam kan ini. Mm. Nah, tapi yang dia hasil positif aja yang kita bilang kan yang tadi fish dan omega 3 serta ada studi consumption of sugar sweetener soda was high risk. Itu Oh, high risk untuk iya, justru sweetener ya. Nggak apa-apa pemanisnya. lah. Ya, jadi ya dianjurkan untuk sebenarnya kita singkat aja kita menganjurkan untuk pola diet sehat lah, Mm-mm. yang minimally processing food misalnya. Oke. Itu jadi intinya bila aja pola diet sehat lah, makan makan alamiah, cukup makan buah dan sayur gitu, Pak. Kemudian Bapak bahas apa itu? Aktivitas fisik teratur, physical activity, lower risk of LA. Ini juga ada beberapa studi yang menunjukkan demikian. Kemudian yang Bapak belum bikin itu adalah vitamin D ya, Bapak belum bikin ya. Vitamin D ya. Oke. Oke, vitamin D intake. Ya memang hasil penelitiannya masih conflicting juga ini, tapi beberapa menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian kan yang terbaru yang menunjukkan bahwa risiko autoimun itu bisa diturunkan dengan menjaga menjaga kadar vitamin D tetap normal. Kemudian ada lagi yang lain tapi bagaimana mau dibahas untuk pencegahan bahwa menyusui itu has been associated with lower risk of RA, breastfeeding. Oke. Tapi nggak tahu entah Bapak mau kemana tapi salah satunya breastfeeding. Masukin Nah, nggak? kemudian Mau dimasukin? infeksi. Eh, Terserah Pak. Bapak coba pikirkan kalau bisa ya mungkin supaya memicu orang untuk breastfeeding. Oke, oke.
Ya, ya, breastfeeding itu ternyata menurunkan resiko RA, yang menurunkan resiko RA. Mm-mm. Nah, Bapak yang belum ada di sini tuh infeksi virus ya. Jadi kan salah satu faktor lingkungan yang menjadi pencetus RA itu adalah infeksi bakteri dan Infeksi. virus. Oke. Jadi salah satu cara kita untuk mencegahnya adalah dengan mencegah infeksi virus. Mm-mm. Supaya kita jangan terkena karena infeksi virus itu merupakan salah satu faktor pemicu pada orang-orang yang punya bakat atau genetik RA, pemicu buat dia menjadi sakit. Misalnya virus cikungunya. Jadi salah satu ya virus-virus yang diduga bisa meningkatkan risiko RA itu infeksi virus cikungunya, kemudian SARS-CoV-2 ini dan beberapa virus seperti parvovirus, rubella, sitomegalovirus saya fotoin. Jadi ceritanya adalah virus-virus ini kalau kita terinfeksi tuh kita lebih yang kita punya bakat genetik kita mudah sakit kan. Jadi Mm-mm. salah satu kita mencegah adalah kita mencegah jangan sampai kita terinfeksi virus dengan ya tentu dengan pola hidup sehat lagi kembali kan gitu. Kemudian faktor psikologis Bapak udah bahas belum ya? Psikologis belum ada, Dok. Menjaga kesehatan mental ada ya? Belum ada. Ah, itu juga faktor pencetus juga Oke. psikologis. Mm. Karena stres itu dikatakan mendisregulasi mengganggu regulasi normal imun sistem lah. Mm-mm. Dan ada beberapa penelitian nih ternyata yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami post-traumatic stress disorder memiliki resiko untuk terjadi eh, angka kejadian RA ini, Pak. Jadi ya mesti menjaga kesehatan mental lah. Jadi anak-anaknya diminta untuk menjaga kesehatan mental supaya nggak jadi sakit kayak ibunya. Karena ternyata ada link antara stres ini dengan si resiko untuk terjadinya si RA. Kemudian ya itu sederhananya lah. Kemudian prevention, oke. Ya ini dia sebenarnya ada bahas juga ya tentang prevention secara sederhana. Apa aja, Dok? Eh, jadi prevention ini dia sangat menekankan. Jadi di antara semua faktor risiko lingkungan itu dikatakan bahwa pokoknya yang paling kuat itu adalah merokok, Pak. Mm. Dan dia bilang bahwa ya harus merokok tuh yang paling penting dan yang paling kuat. Jadi harus berhenti merokok. Eating well balanced diet sama aja sih. Healthy body weight, jadi maksudnya jangan gendut, regular physical activity, good dental hygiene, and Mm. regular dental visit. Itu sudah ada sih dibahas di kita punya sebelumnya. Oke. Kita punya buku sebelumnya, Pak. Dok, kalau yang apa, rokok itu termasuk rokok pasif juga mempengaruhi, Dok ya? Atau hanya merokok secara langsung? Nggak dibahas tentang itu. Mm-mm. Dia cuma bilang smoker or non-smoker. Oh, oke. Nah, dia bilang ada lagi pencegahannya wearing respiratory protective equipment when exposed to potential noxious inhalant. Jadi yang memproteksi kita kalau kita misalnya pekerjaan kita berkaitan dengan bahan kimia atau apa, kita harus Mm. menggunakan sesuatu untuk melindungi lah seperti itu, Pak. Oke. Di sisi pencegahan itu aja. Oh, nah ini ada pencegahan ini ada satu studi yang sangat penting yang ini vital namanya vital trial yang saya bilang tadi. Jadi dengan pemberian eh, dengan pemberian omega 3 dan vitamin D, Pak, ternyata menunjukkan the trial observe a lower risk of autoimmune disease with vitamin D. Jadi penelitian ini menunjukkan adanya penurunan risiko terjadinya autoimun disease termasuk RA dengan vitamin D suplementasi dan omega 3 suplementasi. Jadi ya bilang aja. Jadi salah satunya kita harus menjaga kadar vitamin D kita tetap normal.
dengan mengonsumsi makanan dan juga suplemen yang mengandung vitamin D dan juga omega 3 baik dari makanan alami maupun suplementasi. Karena ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa dengan pemberian itu menurunkan risiko RA. Itu memang ada tuh penelitiannya yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Saya rasa di bagian itu aja sih Pak yang ya, poin-poinnya. Mm, oke. Mumpung saya sudah sempat tulis, kita kemarin udah bahas apa-apa aja yang saya sampai lupa Pak. Kita udah bahas detail apa-apa aja yang mau ada di buku itu nggak ya Pak? Kebetulan dulu pernah bikin outline-nya ya dok ya. Atau kita Boleh balik share? ke balik ke bab 2 ini udah ketemu di filenya nih. Boleh Pak. Tapi sebelum itu bolehkah share sebentar Outline-nya eh, ya. a- supaya ada yang mau saya tambahkan takutnya supaya Oke. mumpung saya udah berpikir tadi apa yang minimal yang mesti ada, Iya. takutnya ada yang belum ada. Ini termasuk sangat banyak penyandangnya. Mm-mm. Jadi mungkin kita harus membuat sesuatu yang benar-benar bagus. Dia jauh Harus lebih banyak dari lupus. malah lebih banyak ya. Oke. Oh jauh Pak, jauh. Ah, Jadi ah, dia ah. mungkin 5 6 kali atau mungkin 10 kali lebih banyak dari lupus. Kejadiannya lebih banyak gitu ya. Termasuk di Indonesia Heeh. ya. Iya iya Pak, karena dia dia 1% loh Pak. Mm-mm. Sebenarnya, jadi memang sebenarnya banyak sekali, cuma banyak yang nggak ketahuan. Tapi Oke. maksudnya di klinik itu bisa ya 8 banding 2 lah Mm-mm. kalau dibandingkan dengan lupus. Oke. Iya ini teman kuliah anak saya juga terkena LA ya Pak. Hmm. juga. Oke. Sebentar saya cari dulu ya outline-nya ya dok ya. Ya Sambil kita siap bahas Pak, yang bab 2. saya juga. Apa Bapak pernah WA saya ya? Enggak ya? Kayaknya pernah deh. Kayak dulu pernah di awal-awal ya. Gitu. Nanti saya cari lagi deh. Karena saya lagi Oke, berarti di laptop gitu ya. Jadi nanti biar cek. siap Pak. Nah, oke. Jadi sekarang kita ke Ke bab 2 yang ada bab. revisi. Oke, bab 2 ya. Kita mulai. Saya tuh ada baca kembali dari awal. Oh, dari awal. Iya. Atau dari awal? eh, oh, bab 2. Iya, iya dari awal sebentar, Pak. Kecil-kecil sih, Pak. Oke. Yang pertama tuh adalah ini cerita yang pertama itu tuh 2 tahun atau 10 bulan. Jadi kayaknya tuh yang cerita kita di pertama itu ada sesuatu yang miss. Yang pertama Oke. Bapak bilang keluhannya 2 tahun, baru 10 bulan di belakangnya. Oh, Di gitu. cerita Itu yang yang di pertama. bab 1 atau di pendahuluan? Pendahuluan kayaknya, Pak. Saya Pendahuluan. soalnya mulai baca dari halaman Dari 1. awal. Awal. Heeh. Nanti tolong Bapak lihat. Iya, jadi Oke. ada ada ketidak ya mungkin kita itu nanti Tidak Bapak lihat di konsisten ya. sini. Oke. Ketidakkonsistenan. Yang satu Hmm. dibilang dia keluhannya sudah 2 tahun, habis itu Hmm, sampai ke hmm. dokter bilangnya 10 bulan. Kalau saya nggak salah, saya Oh, oke. mencatatnya demikian. Saya cek Nah, lagi nanti. kemudian Hmm. jadi kecil-kecil lah kayak gitu. Nah, kemudian berwarna kemerahan. Jadi ada beberapa tuh seperti Nah, untuk RA ini mungkin kita jangan terlalu mengatakan berwarna kemerahan karena berwarna kemerahan itu agak jarang, Pak. Oh, oke. Nanti, Hmm, hmm. jadi biasanya dia bengkak, sakit, teraba bengkak itu tapi jarang merah. Hmm. Yang merah itu kalau asam urat, hampir Hmm. nggak pernah merah. Nanti saya takutnya dengan orang membaca buku saya ini, dia mencari merah dan kalau nggak merah dia nggak berobat. Ini ya, bisa Nah, merah tapi tidak selalu ini ya. Nanti kita iya, iya. diskusi ya. Jadi bisa merah tapi tidak selalu. Nanti bisa dilihat. Iya. Hmm. Nah, ya nanti kita, ya ya. Di atasnya tadi soalnya banyak yang merah, tapi nggak apa-apa lah Pak. Itu hal Oke, yang kecil. Nanti nanti kita saya bisain ke cek lagi. depannya aja. Nanti kan ke depan akan banyak redaksi demikian ya. Hmm. Nah, kemudian eh istilah rematik itu nanti semua reumatik ya Pak. Reu pakai U ya.
Rematik. Nah, kemudian kita akan menyebutnya rheumatoid arthritis, RA. Jadi gitu ya. Berarti kan Mm-mm. itu kan bahasa Inggrisnya, Pak. Nanti awalnya Bapak, tapi memang orang lebih kenal RA-nya sih. Nggak apa-apa. Nanti Oke. yang awal-awal pertama-tama Bapak akan miringkan rheumatoid arthritis. Ke belakang-belakangnya kita akan menyebut RA aja. RA aja. Sesuai dengan, uh, uh, sesuai yang dengan, Hmm. iya. Sesuai dengan yang Bapak ini kan. Kemudian, aduh ini juga saya tulis, saya tidak menulis halamannya. Nanti belakangan Oke. baru saya sadar, ini saya harus Lacak lagi. eh, baru saya mau bicarakan dengan Bapak, saya harus mengatakan di mana dia di mana dia berada ini. Ini Nanti saya saya ada lacaknya. kasih, ini saya ada kasih note penyebab Hmm. autoimun bukan sifat. Apa ya ini ya? Penyebab autoimun bukan sifat. Oh, ini apa itu rheumatoid arthritis kronis? Nanti di halaman 7 baru saya udah mulai atau gini-gini aja Pak, enggak apa-apa itu nanti halaman lima sering tidak kemerahan. Halaman 5 kita langsung ke halaman 5 aja Pak. Halaman 5-nya ada kemerahan, nanti dihapus saja ya. Yang sering tidak kemerahan sebentar. Mana yang kemerahan? Dia juga Ini nih oke. di sini. Kelelahan. Nah, itu kelelahan kadang demam ringan. Nah, ini yang paling sering timbul itu adalah nyeri kaku sendi, Bang. Kekakuan pada pagi hari. Kelelahan, dia mengalami kelelahan yang tidak biasa karena respon aktif di tubuh. Kelelahan dan demam ringan boleh juga itu Oh kan, ya, Pak. oke. Heeh. Nah, itu berwarna kemerahan mungkin dihapus aja, Pak, supaya orang Iya, tidak terlalu terpapar dengan kemerahan. oke. Di halaman 5 nih ya. Oh ya, betul. Oke. Halaman 6. Halaman 6 itu, nah itu data Bapak udah bikin. Nah, saya 6 ACR data Indo. Oke, nah ini ada data dari Indonesia itu, untuk itu, hmm, ada data Indo tentang RA. Jadi jumlah penderita jangan penderita kalau di buku. Jumlah pasien RA di Indonesia belum diketahui dengan pasti, Mm-mm. namun saat ini, nah nanti saya kirim ke Bapak. Jadi ada di buku guidelines kami itu sudah ada ininya Pak. Saya kirim ke Bapak untuk halaman 6 itu yang data di Indonesia. Ya kalau di sini masih Data tahun 2020. Ini lebih baru. lebih lebih baru. Dia menjelaskannya demikian, Pak. Hmm. Diperkirakan tidak kurang 1,3 juta orang menderita AR di Indonesia dengan perhitungan berdasarkan AR di dunia dengan jumlah penduduk. Data di Oke. Indonesia menunjukkan di daerah Bendungan, Jawa Tengah. Mm-mm. Saya nggak tahu Bapak tulis apa itu ya. Kalau di Pokoknya sini itu belum Pak. nyebut ya tempatnya. Saya udah kirim ke Bapak. Oke, udah masuk. Itu di guidelines yang terbaru Mm-mm. itu yang ada. Oke. Nah, kemudian oke, halaman 6 bawah menurut saya ada yang kurang nyambung. Apa itu, Pak? Coba turunin ke bawah, Pak. Oke, ini. Oh, apa ya? Emang lebih sering ditemukan pada pasien yang mengalami melebihi penyakit lupus. Ya, emang lebih sering saya temukan terjadi pada pasien saya. Ya, ini kalimatnya mungkin bisa diperbaharui gimana ya, Pak ya? Oke. Lebih Kejadian banyak RA, sebetulnya. Kejadian eh, RA eh, lebih banyak ya mungkin dari Bapak yang nanti lalu. bisa atur atur lagi. Ini kayaknya kurang enak dibaca. Memang lebih sering saya temukan terjadi pada pasien melebihi angka kejadian, Bapak lah yang lebih tahu. Oke. Ya, nanti saya edit. Telah meningkatkan kualitas. Nah, ini kalau menurut saya yang membaca, saya merasa agak nggak nyambung antara satu Oke. kalimat satu dengan yang dua, Pak. Nanti Yang di Bapak mungkin paragraf ini ya. pikirkan, Oke. iya, apa yang Bapak mesti pikirkan dengan itu. Oke. Iya, jadi kuncinya seperti itu. Nah,
Ah, yang kotak merah itu, Mm-mm. kotak merah itu, eh, kotak merah di foto. Nah, ini saya udah mulai tulis dengan rapi. Kotak merah di foto itu kalimatnya itu kayaknya kurang cocok tuh, Pak. Oke. RA merupakan penyakit rematik autoimun kronis menahun. Maksudnya kalau saya yang bikin ya, Pak. Mm-mm. Nanti Bapak rubah. Kronis menahun bersifat sistemik dengan gejala awal klasik adalah radang sendi. Namun bisa menyebabkan inflamasi di seluruh tubuh dan mengganggu berbagai organ. Oke. Kalau saya itu yang saya mau highlight. Tapi Mhm. nanti tergantung. Nanti Bapak bikin lah. Nanti maksudnya Bapak yang atur kalimatnya. Tadi bisa mau saya bacain lagi atau gimana, Pak? Soalnya tadi Boleh. saya tulis tangan sih. Oke, sekali lagi dok. Saya catat. Oke. RA merupakan penyakit rematik autoimun kronis menahun, Mhm. Iya. bersifat sistemik dengan gejala awal klasik adalah radang sendi, namun bisa juga menyebabkan inflamasi di seluruh tubuh dan menyerang berbagai organ. Oke. Jadi itu inti yang kalau saya itu yang inti Mhm. yang saya ingin highlight. Oke. Nanti saya tulis lengkap aja dok. Oke, kemudian saya nggak tahu kalau dari sisi bahasa dampak tidak main-main atau serius ya Bapak lah yang lebih tahu nanti Bapak atur. Oke. Eh, oke. Nah, istilah orang dengan RA atau penyandang RA menurut Bapak bagaimana yang lebih ini? RA ini bisa sembuh atau enggak? Nggak bisa. Oke, berarti penyandang kali ya dok ya. Iya, iya, nanti terserah Bapak. Mhm. Kalau saya lebih enak mendengar daripada orang dengan RA lebih enak penyandang RA. Penyandang RA ya Tapi saya lebih nggak enak tahu ya. tata bahasanya gimana. Oke. Jadi kalau penyandang itu Eh, kan memang tidak bisa disembuhkan gitu ya. Betul. Hmm. Kemudian ini apa yang saya tulis? Obat untuk RA dan untuk penyakit autoimun belum dapat. Oke. Yang mana yang Bapak membahas tentang obat itu? Obat Obat, ini ada obat. ini bagaimana dengan kesembuhan? Apakah obat? Oke. Nah, ini a- kalimatnya. Nah, nanti Bapak kalau saya ya Pak ya, obat untuk RA dan untuk penyakit autoimun yang lain belum dapat menyembuhkan penyakitnya. Oke. Mhm. Namun eh, poin pemikirannya gini, jadi namun obat tersebut bisa berfungsi untuk mengendalikan peradangan dan menjaga kestabilan penyakit serta mencegah cacat sendi. Oke. Atau gimana ya Pak ya? Bapak bilangnya itu remisi. Oke, oke. Ya udah, enggak apa-apa nanti Bapak atur Nah, nanti dengan saya apa yang tambahkan saya tadi baca, aja. yang apa yang bisa Bapak itu di situ. Jadi sebenarnya Bapak mau bilang ini obatnya itu tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa eh, Menuju tujuannya kita. kestabilan kondisi tubuh. Mungkin Menuju tujuan remisi. pengobatan adalah untuk yang tadi saya bilang, mengendalikan penyakit, Mhm. mengurangi peradangan, menjaga kestabilan penyakit, dan mencegah cacat sendi atau mencapai remisi. Nah, terus Bapak lanjut betul, apa itu remisi, Dok? Betul, Mhm. seperti itu. Nah, kemudian seterusnya halaman 9. Oh, halaman 9 tuh nama IG saya salah. Jadi ada IG Sandra Cynthia. Bapak tulis 2 kali yang ya atau Oh yang iya, mm, oke. mm. Betul, betul. Kemudian ada kata di situ kepada siapa Anda harus berobat. Kayaknya ada yang salah tuh kepada apa gitu loh Bapak tulis apa. Mana itu ya? Kepada siapa Anda harus berobat. Ini di Nanti kan kalau paling Bapak bawah. udah jadi semuanya kan nanti Mhm. cetak nanti saya coret-coret lebih enak sih Pak. Iya, betul, betul. Ah, kepada siapa Anda harus berobat. Sekarang kita bahas kepada siapa Anda harus berobat. Bukan, kayaknya di atasnya deh Pak ada yang salah tulis. Hah? Saya juga lupa, udah nggak apa lewat aja itu. Oke. Nah, kemudian Winda, halaman 10 itu cerita tentang Winda. Nah, ini Mhm. Bapak menggambarkan, nah itu kayaknya bikin aja sekitar 2 tahun. Karena mulai dua Oh tahun iya, cacat sendi akan terjadi lebih jelas. Kalau 1 tahun kadang-kadang terlalu cepat dan belum cacat. belum kelihatan ya. Oke. Nanti dibikin mungkin ada 2 kata yang 1 tahun dirubah, mulai dari yang Mhm. ada dari keluhan dia sama pada saat dia menyampaikan ke dokter.
Kemudian halaman 14, kalau ada penulisan dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi itu tanpa koma, Pak. Jadi kalau Bapak mau sambung, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Oh iya, tanpa koma ya. Oke. Tanpa koma. Iya. Oke. Mencegah komplikasi lebih lanjut. Oke, halaman 15 Bapak ada menuliskan dokter rematik autoimun, itu saya sudah jarang update, mungkin nggak usah ditaruh lah Pak. Udah jarang saya update sih itu. Oh iya, Nanti orang mencari dihapus aja itu alinianya. Nah, yang ini. halaman betul. Itu nanti Oke. Bapak hapus aja. Paling yang sering kan sekarang saya mainnya di IG kan. IG iya tiap hari posting. Kemudian halaman 20 Pak. Oke. 20 tuh ada beberapa penyakit yang Bapak sebutkan. Mhm. Itu sindrom Sjogren, skleroderma, ankylosing spondylitis, Pak. Tambahin vaskulitis, polimiositis. Oke, vaskulitis ya. Vaskulitis, polimiositis. Oke. Ya, Kemudian berikutnya Bapak ada membahas tentang penyebab RA di sini kan? oke. Penyebab RA yaitu yang tadi kita bahas. Itu udah bagus. Nanti ada penyebab RA tuh di halaman berapa ya, Pak? Halaman Kalau lanjutannya ini yang ada tiga tambah ah, empat ya. Oke, Oke. ini itu yang sebenarnya tadi kita bahas dalam pembahasan ya, yang kita bahas itu ya. Nah, ini nanti Bapak boleh ya tetap kita punya yang penting prinsipnya bahwa penyebab LA kan belum diketahui. Ada faktor genetik sebagai faktor genetik yang menunjang faktor genetik sebagai penyebabnya dan ada faktor lingkungan dari luar. Ah, ah. Nah, nanti tidak ada gen tunggal penyebab LA dan ada gen-gen yang saya udah fotoin, saya kasihkan ke Bapak nanti. Ada beberapa gen yang mana dia gen? Di faktor genetik itu Ini duplikasi dengan bab yang tadi kita bahas enggak ya, Dok ya? Ini kan di bab iya itu. agak-agak agak duplikasi berarti gimana ya, Pak ya? Kalau ini Oh, tadi saya udah kasih ya gennya ya. Belum ya, Pak? tadi kan kita bahas satu persatu ya, yang genetik, Heeh. kemudian di vitamin D, stres, merokok. Ini udah kita bahas ya tadi di bab Tapi ketiga. topik Bapak ini mungkin yang dibahas lengkap. Nanti saya coba, ini jadi PR saya. Saya coba untuk apa yang saya bisa lengkapi untuk ini. Oke. Menurut saya ini penting untuk Bapak bahas lengkap karena itu topik yang mereka ingin tanyakan. Nah, Oh, yang kedua, Bapak cara membawa Bapak dari ibu yang ketakutan anaknya ini juga penting karena juga sering menjadi demikian. Jadi, mungkin bahas lengkapnya di sini, bahas tidak lengkapnya itu atau bahas separuh-separuh dalam 2 halaman aja oh iya, yang di sana, Pak, yang tadi yang kita yang bahas. bab tiga ya. Yang lebih lengkapnya di sini justru, termasuk yang Bapak tentang teori merokok, bagaimana merokok yang ada di buku sebelumnya, tentang teori infeksi gigi, ada juga di itu sebelumnya. Oke. Nanti saya coba akan bikin lagi satu data-data apa yang ingin saya masukin untuk kasih ke Bapak nanti, yang lebih lengkap tentang ini, khusus tentang ini. Apa yang kita bisa sampaikan sebagai penyebab. Karena ini salah satu bab yang penting nih, orang paling banyak bertanya. Kemudian halaman 24 Pak. 24 oke ini. Halaman 24 dengan pengobatan. Mana ya pengobatannya, Pak? Oke, dengan pengobatan yang tepat, seperti obat-obat antiinflamasi, kortikosteroid. Nah, kalau LA itu kan kortikosteroid, DMARD, Pak. Kalau LA itu kan yang paling terkenal tuh DMARD, Disease Modifying Timak. Antirheumatic Ya. Drugs. Jadi DMARD. Bapak udah tahu lah, Mas. Oke. Ya. Dan agen biologik. Nah, agen biologi ini nanti kita akan bahas lengkap di bab yang lain nanti tentunya. Kemudian, kayaknya itu sih Pak, yang dari situ itu aja. Nah, setelah itu saya mau lihat yang
itu Pak, yang topik-topiknya Pak, apa yang mungkin Sebentar, saya tadi sempat lihat deh. Bentar ya. gimana Pak? Banyak job sekarang? Oh, ya ada dok, dikit-dikit. Kemarin barusan selesai ini mau terbit yang apa, yang penyandang lupus ya. Dia bikin memoir Iya. biografi Heeh. yang Mm-mm. Tapi pramugari. dia bisa terbit di Gramedia Pak, hebat dong. Oh iya, pindah-pindah sih di satu tempat nggak bisa, akhirnya di tempat lain gitu. Tapi tetap dia harus diminta beli sekitar 500-an ya, biar bisa terbit gitu. Mm-mm. Ya sedikit dong Pak, saya juga beli nanti usahakan ini terbit di Gramedia loh Pak. Oke, oke. Kita pindah lagi ke kemarin kan ke Kompas ya. Besok Oh, ke tempat yang pertama, yang autoimun. terserah Bapak sih. Menurut Mm-mm. Bapak yang lebih menguntungkan gimana? Karena saya lihat kayak kayak buku lupus ini tuh di Gramedia nggak ada loh Pak. Itu gimana sih Pak? Sekedar sekalian ngobrol. Gimana membuat buku itu bisa ada di Gramedia? Apakah kita perlu beli, bayar atau apa Pak? Sebetulnya selama ada pembelian meskipun hanya satu ya dalam satu minggu itu bukunya akan tetap ada. Tapi ketika buku itu dalam beberapa minggu tidak ada yang beli, berarti nanti akan diretur, dibalikin ke penerbit karena dianggap bukunya tidak bergerak gitu ya penjualannya gitu dok. Bukunya nggak pernah ada Pak di Gramedia Karawaci. Gitu ya. Oke, nanti saya sampaikan deh ke mungkin gini. Ketika memang tidak ada pembeli yang mencari, kemungkinan itu memang sudah dikembalikan ke penerbit gitu modelnya. Kecuali kalau kita Hmm. pas ke sana, kemudian kita tanya kenapa bukunya nggak ada, nah itu kemungkinan akan di drop lagi. Oh gitu. Hmm. Jadi maksudnya maksudnya kita bisa melakukan cara apa kek Pak dia taruh di Ah, tempat itu atau mungkin apakah bisa dengan ada metode bayar kalau kita bisa bayar ya kan nggak apa-apa kan ah. sah-sah aja Betul, dong. betul, betul. Nanti Maksudnya saya apakah tanyakan ada aja posisi buku Heeh. tinggal berapa, kemudian persebaran di mana gitu ya dok ya. Iya, Saya secara tanya. strategi gitu loh. Strategi kan tergantung kan itu semua bergantung strategi kan ya. Kalau misalnya saya masuk di toko buku kan terus ada yang toko-toko buku yang buku-buku yang saya lihat terkenal ditaruh di situ. Mm-mm. Nah, mereka tuh bisa ditaruh situ karena memang mereka sangat terkenal atau ada strategi yang mereka lakukan gitu loh. Kalau Saya nggak tahu sih, Pak. strategi biasanya di awal ya, jadi ketika kita, jadi misalnya Dokter Sandra mau beli 300 gitu ya, biasanya Mm-mm. strateginya adalah buku itu dibeli dari beberapa toko, sehingga kesannya buku itu laris di toko-toko tertentu. Jadi kita membelinya di toko-toko itu melalui penerbit. Jadi nanti akan Oh, tapi otomatis harganya jadi mahal, Pak. eh, harganya tetap diskon 20% deh kalau nggak salah ya. Dokter Oh biasanya gitu. dapat dapat berapa persen diskon dari penerbit? Loh, saya kan kemarin beli 1.000, Pak. Beli 1.000 itu udah diskon kan ya? Diskon 20 ya kayaknya atau tiga Diskon dua puluh ya. puluh tambah royalti 10% ketika Februari sama Heeh. Agustus ya. Iya, iya. Hmm. Nah, itu perlu ditanyakan lagi nih posisi bukunya. Kalau misalnya bukunya udah mulai habis, kemudian permintaan masih tinggi, nanti kita bisa usulkan untuk cetak ulang, dok. Jadi tuh saya, nah ini saya udah mau 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 minta cetak ulang tuh yang Hmm. yang auto set Pak. Tinggal ada 200-an di saya tuh. Oh, Jadi yang saya mana? selalu Yang bawa di autoset yang yang buku autoimun? lama. Yang Heeh, autoimun ya. buku kita yang lama itu kan lumayan juga Ah, tuh. ah, Jadi ah. banyak orang yang justru karena itu kan mencakup banyak penyakit Pak. Ah, Jadi ah. Iya, banyak orang yang masih menginginkan buku itu. Kalau lupus betul. kan ini memang sempit ya, udah cuma lupus. Hmm. Tapi ya itu yang saya bilang bagaimana ya caranya biar kita bisa meletakkan buku itu kan sebenarnya simpel ya, tapi mungkin Iya. ada strategi kah atau memang mereka membayar khusus untuk mendapatkan tempat di Hmm. tempat terhormat di Gramedia. Nah, Iya. ada nggak strategi itu, Pak? Ya, itu Jadi model pembelian di awal itu ya. Tapi mungkin oh berarti kita kalau memang permintaan masih tinggi, kita bisa tanyakan ke mereka ya. Paling nggak kita bisa relaunching lagi, kemudian mungkin kita di toko buku lagi. Dan mungkin bukunya kalau memang diinginkan ganti cover pun bisa gitu ya. Kalau memang masih tinggi gitu permintaan. hmm, Mm-mm. Jadi kayak rebranding kalau lagi ya.
buku atau set rematik autoimun saya mau beli lagi. Ini saya mau kontak siapa ya, Pak? Yang mana? Yang autoimun yang pertama? Yang pertama. Heeh. Yang pertama. Bisa langsung ke editornya yang dulu, atau nanti saya bantu tanyakan. Boleh Pak, saya udah kehilangan kontak kayaknya. Oh, oke, oke. Ah, saya masih ada. Heeh. Iya, nanti saya udah lupa siapa itu. Ah, Jadi ah, saya ah. udah mesti beli lagi nih karena kan dia butuh waktu tuh. Ah, ah. Jadi itu kan saya suka bawa di seminar-seminar, dijual Mm-mm. oleh komunitas-komunitas. Jadi Ah, sistem ah. jualannya sekarang begitu. Oh, oke, oke. Ah, ah. Heeh. Iya, iya. Nah, jadi mau nanti cita-cita saya sih ya Mm-mm. mudah-mudahan nanti yang sekarang ini yang buku ini yang sekarang ini ya kalau bisa Era. Mm. Gramedia juga ikut menjual gitu loh. Oke, oke. Iya. Selain saya menjual. Nah, habis ini saya kepengen bikin Mm. asam urat. Nah, asam urat ini lebih membumi lagi. Lebih baik Harusnya kan, Pak? Nah, penyakit saya ingin umum ya. melanjutkan. Ah, Heeh. Nah, itu harusnya oke. sih harapannya sih bisa 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 dijual lebih Mm-mm, menjual lah itu mm. karena kan Iya, lebih luas lagi gitu. oke. Kita akan bikin nanti. Dan belum ada buku asam urat nih saya lihat. Iya, Orang diabetes gitu-gitu. oke. Ini Nah, ketemu nih dok, apa daftar isinya. Saya share ke dokter ya siap Pak di HP ya Pak. Oke. di HP ya. Ini masih pakai pola yang lama juga. Jadi di awal kita menjelaskan penyakit itu, pencegahannya, kemudian di separuh di belakang kaitan penyakit ini dengan ginjal, dengan kesehatan tulang, paru-paru, Oke. gangguan mata, otak, Eh, dan segala macam. Pak, saya ingin menambahkan beberapa tentang LA dicegah tadi sudah, kemudian memahami rheumatoideritis berdasarkan gejala itu udah. Kemudian, nah nanti kan ternyata saya terdiagnosis ini mungkin nanti bab yang akan menjelaskan bagaimana proses diagnosis oleh dokter rheumatologi ya, Pak. Betul, betul. Nah, nanti sesudah bab itu ada satu bab khusus yang kita akan membahas RA seronegatif, Pak. RA seronegatif. Oke. Jadi RA ini ada pasien-pasien yang punya lab RF positif, anti CCP positif, tapi ada yang RA seronegatif. Jadi karena diagnosisnya ini lebih ke arah diagnosis klinis. Jadi ada yang memang positif, ada yang negatif. Nanti kita akan membahas itu. Itu satu bab yang mungkin cuma 2-3 halaman Itu sebelum masuk tentang RA RA seronegatif. dan kesehatan yang lainnya ya. Ya, jadi yang sesudah bab 7 kayaknya itu harusnya. Bab Sesudah 8. ya bridgingnya ya jembatan. Heeh. Jadi RA seronegatif. Kemudian betul hamil udah kesehatan kardiovaskular. eh oke, Vaks. Oke, ginjal. Jadi sulit. Osteoporosis belum ada ya, Pak? Belum ada. Khusus satu bab khusus nanti. Betul, karena itu, Ya. nah, kalau ginjal, paru-paru, oke, cukup lah. Mata nanti akan ada. Hmm. Ginjal ini yang agak-agak, ya mungkin sangat sempit ya. Karena dia jarang nyerang ginjal. Gampang lah, Oh, oke. nanti kita bisa ini, tapi dia memang agak jarang menyerang. Hmm, hmm. Osteoporosis pada RA, kehamilan udah, vaksinasi Pak. Vaksinasi, oke. Vaksinasi pada rheumatoid arthritis. Udah, itu sih udah yang ingin. Yang Hmm. lain sudah ada di Bapak. Itu obat belum ya, Pak? Ini obat belum? Belum ada. Nah, itu obat. Jadi nanti ya apakah bisakah LA topiknya bisakah LA disembuhkan? Nanti Hmm. obat-obatan kita kan membahas semua mulai kortikosteroid, metotrexat, kemudian agen biologik semua kita biasalah gayanya yang dulu, Pak. Jadi maksudnya Hmm. obat ini efek sampingnya ini dan sebagainya. Ya, iya. Ya, Oke. itu yang lain udah cukup. Kalau mitos-mitos masuk di salah satu atau nanti kita sebar aja di bab-bab ini. Mitos-mitos mungkin yang di frekuen Bapak ada bikin bab baru ini tentang frequently asked question ini boleh nih Pak nanti. Boleh ya, di situ aja ya. Di situ aja kali mitosnya. Jadi bab 20 ini sebetulnya merangkum semua hal kecil-kecil tapi kita masukkan jadi satu di bab ini gitu ya yang tidak terbahas Ya, di. itu good juga. Itu nggak ada di buku-buku sebelumnya kan? Oke, betul betul.
Oke. Jadi untuk jangka pendek PR saya akan berusaha untuk mendata penyebab RA ya. Saya akan membuat Iya. di mungkin satu atau dua halaman dan saya share ke Bapak sebelum Bapak Mm-mm. koreksi yang penyebab RA. Terus habis itu apa Pak yang mesti saya lakukan? Nomor satu Eh, saya penyebab RA mm, yang akan saya bikin penyebab, saya mesti catat dulu ini. Penyebab RA kemudian. Pokoknya sebelum 50 tahun 5 buku ya Pak, tolong ya. Saya ngikut dokter aja kan yang sibuk dokter, Ah, saya mah gampang gitu. mm. Gini Nah, aja dok, habis saya ini mau kita jadwalkan Heeh, aja gitu ya. Jadi sehari misal sekali ketemu kayak sekarang kita bahas 2 bab gitu ya materinya. Saya tulis kemudian atau langsung wawancara aja kapan dokter. Tiap kali ketemu bisa 2 bab nggak dok? bisa harusnya Pak. Nah, ini kan belum siap nih. Nah, Oke. nanti next saya akan bikin penyebab LA. Habis itu apa yang Bapak inginkan dari saya? Nah, habis itu Penyebabnya. habis ini yang mana Pak? Yang jelas sebelum kita bahas RA dan ini, RA dan ini ya. Jadi kita habiskan dulu yang Iya. itu. Oh iya, yang atas-atas dulu pastinya Sama ya. yang diagnosis kali ya dok ya. Berarti next kita ketemu, saya akan Hmm. menjelaskan penyebab LA, tes diagnosis, Mm-mm. terus Atau 2 itu cukup panjang nggak? Kalau masih bisa. penyebab tambah satu mungkin bisa Pak. Kan Mm-mm. penyebab LA Bapak udah tahu sebagian besar. Saya Oke. tinggal mereview. Mhm. Tes diagnosis, kemudian mm-mm. Kalau yang Tambah satu apa gejala-gejala, Pak? kalau yang gejala-gejala ini udah ya. Gejala nanti belakangan. Kita kan maksudnya mau membahas per bab kan Pak? Oke, ini yang bab 5 ini. Ini kan ada memahami RA berdasarkan gejalanya. Oh oke, nomor 5 ya. Jadi Atau ini gejala-gejala LA. perlu Ini nggak? kayaknya ini perlu diatur lagi ini Pak ini. Jadi Hmm. kan kita sekarang sampai di memahami sakit autoimun yang tadi kan Pak. Oh, oke, betul. Bab 2 ya. Mhm. Kemudian tadi Bapak bab 3 bikin apakah LA bisa dicegah? Ini kayaknya udah kacau Pak kan? Iya Udah benar, nggak ini kan sesuai yang kan? awal betul betul. Nah, Tadi bab nanti 3 Bapak kan mesti dicegah. bikin lagi. Jadi Hmm. kan bab 3 kan bisakah LA dicegah? Nah, kemudian nomor 4 Bapak mau bikin apa ini? Tes diagnosis. Tes diagnosis. Bagaimana proses diagnosis? Bab 4 tentang, nanti Bapak mesti susun lagi, Ah, pokoknya bab ah, ah. 4 nanti kita ketemu, saya akan membahas tentang proses diagnos. Gejala dulu kali, Pak. Gejala dulu baru Betul kan? tes. Ya. Gejala dulu kita akan saya akan menjelaskan gejala supaya Bapak bisa bikin narasinya. Mhm. Kemudian variasi gejalanya dengan detail lah. Jadi Oke. maksudnya intinya bab itu supaya orang tahu bahwa ini bagaimana dia bisa curiga RA Mhm. Mhm. Iya. sampai pada cara diagnosis. Karena cara diagnosis ini rumit, nggak juga sederhana Mhm. berdasarkan kriteria kan Pak. Iya. Nggak kayak orang sakit gula cek darah, gula darahnya tinggi, HbA1c tinggi Langsung titik, nggak ketahuan ya. kayak gitu kan. Betul betul. Iya. Ah, Heeh. oke. Ya udah berarti Oke, 3 jadi ini ya, penyebab RA, betul, gejalanya, dan tes diagnosisnya ya. betul Pak. Oke. Ya. Kapan Nah, dokter kosong waktunya? iya, itu kalau saya tuh harus itu Pak, Bapak harus kita harus tetapkan supaya saya punya tekad. Nah, kalau nggak akan jadi-jadi Pak. Sebentar Heeh. saya ambil kalender. Oke. Jadi saya, Bapak kalau Bapak sendiri Pak ada yang hari-hari yang mungkin Bapak jangan dok atau gimana? Iya, kalau saya Jumat malam nggak bisa, dok. Oh, Jumat malam. Oh, cuma ini karena libur Pak. Iya, hari ini Hmm, libur. Tapi kalau hari biasa, Jumat sebaiknya nggak gitu ya. Kan biasanya ada pertemuan gitu. Dokter, baik baik Pak. lebih enak akhir pekan, hari kerja, atau justru weekend? Eh, Saya itu kalau jam 8 rata-rata bisa diatur. Oke. Iya. Karena kan saya selesai praktek rata-rata jam 6 sore, Pak. Jadi 6 sore telat-telat setengah 7, jam 7 saya mesti makan malam dulu kan. Karena kan Ah, siang ah, udah nggak makan bener. ah. Nah, baru jam 8 baru saya itu. Nah, kalau kalau hari Minggu,
Gumalam, Bapak. Hari Minggu malam oke, bisa saya jadwalkan. Kalau Bapak nggak bisa, saya juga bisa Rabu malam. Oke, tentatif Nah, kalau kayak nggak ini, Rabu malam, Minggu malam ya. ya, kalau kita memang mau 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 tekad Mau ya, supaya benar-benar bekerja ya dan kita memang harus Bapak, maraton dok. eh, Bapak tapi punya waktu Pak, maksudnya tidak lagi banyak job yang kejar-kejaran kan? Eh bisa diatur sih dok. Kan misalnya kayak ini Bisa sekarang dia. wawancara gitu ya, wawancara habis itu kan saya transkrip gitu ya wawancaranya, kemudian baru nulisnya kan gitu ya. Nah, untuk Mm-mm. kerjaan yang satunya mungkin saya nulisnya gitu, itu bisa diatur gitu. Kalau saya topik ini bagi saya gampang sih. Saya tinggal kan intinya saya berusaha untuk membuat membuat kayak tulisan untuk bisa menjelaskan ke Bapak Oke. dengan rinci dan itu kan sebenarnya kan ini hal Hahaha. yang sudah saya kuasai kan. Betul, Nah, betul. nah jadi kalau Bapak punya waktu tanggal 11 malam 11 malam. Sebentar, ini hari apa? 11 malam. Saya ambil kalender juga. berarti 5 hari. Rabu ya, Rabu malam ya. Supaya memang kalau Hmm. kalau saya dijadwalkan seperti itu ya saya bisa gerak. Maksudnya ya memang Oke. termotivasi untuk bergerak. Ya, 11 malam atau kalau memang Bapak tidak saya bisa dok. tidak bisa ya Pak. Nah, bisa. Oke, biar Oke. saya biar saya juga gerak dan ini. Jadi kita kalau bisa sih setiap minggu ketemu Pak. Nah, asik. Atau tiap Rabu. Ya, boleh Pak. Oke. Cuma Paling, kadang-kadang Rabu saya ada undangan. iya nggak apa-apa. Jadi tentatif aja, Heeh, kita coba jadwalkan tiap Rabu malam sekitar jam 8 kayak gini. Gitu ya. Nanti kalau ya, misalnya ada acara, dokter lagi keluar kota gitu, bisa kita reschedule lagi. reschedule minggunya mungkin minggu malam Betul, atau apanya. betul. Oke. Ya. Mm-mm. Jadi next kita ketemu 11 Juni ya Pak. Ya. Oke. Optimis dok. Ya, Semoga ya, bisa. ya. Ya. Oke. Ya, biar next nanti ya cita-cita abis ini asam urat, abis ini lagi mungkin yang ankylosing, Pak. Oke, oke. Nah, Asam udah urat itu dua yang udah tahun. banyak banyak yang nunggu tuh asam urat. Iya, ya. Heeh. Itu Karena itu banyak itu banyak betul, buku Pak. Itu cerupa, tetapi yang ditulis bukan oleh orang yang cukup ahli kan, gitu. Khawatirnya kan salah gitu. betul. Soalnya kita punya naskah yang sama Bapak kan udah ada tuh asam urat. Itu masih kacau sih, terlalu apa ya waktu itu. Nanti kita mesti bikin lagi, Pak Iya, itu. iya. Oke. Pelan-pelan lah, Pak. Nanti yang penting LA dulu, LA kita focusing dulu, baru habis itu kita bikin asam urat. Pak, Bapak ada satu website awam yang sangat bagus tuh dari Hmm, Arthritis Foundation ya. oke. Arthritis apa tuh? Untuk LA. Jadi kalau bicara soal pola makan dan apa itu bagus banget tuh. Arthritis Foundation Eh, ya. Ntar aku cari deh. eh, itu dan bahasa Inggrisnya bahasa Inggris itulah, bahasa Inggris awam, Pak. Hmm, hmm, hmm. Ya. Banyak ya di situ ya infonya ya. Iya, sangat banyak dan udah lengkap, Pak. Saya juga kalau Nah, lihat itu sedih sih. Maksudnya nah. sedih di Indonesia kita nggak bisa punya bikin seperti itu. Ya mungkin mereka dananya sangat banyak lah Pak. Ah, ah, Jadi ah. www.arthritis.org Pak. Arthritis.org ya. Oke. Ya, .org, www.arthritis.org, Arthritis Foundation. Dan itu Hmm, apa? Informasinya valid Pak. hmm, Jadi hmm. maksudnya saya orang yang mengerti kan banyak yang ngaco juga kan Pak. Ya, betul. Kalau itu under supervised Hmm, rheumatologist di sana dan hmm. informasinya sangat lengkap dan itu Oke. banyak tentang RA. Bapak tinggal klik RA diet, RA genetik, RA treatment, ada semua, Hmm, RA sport, ada semua. oke. Webnya Dokter Sandra dong dihidupkan lagi. Apa Pak? Webnya punya Dokter Sandra dihidupkan Nah, lagi. nggak itu Pak, nggak sempat menulis lagi. Ya, oke, Jadi oke. sibuk praktek, sibuk Ah, bicara. Untung ada Fani Pak. Aduh, kalau nggak, siapa yang bikin slide saya? iya, kemarin dia cerita dapat itu. Gara-gara Fani, jadi saya Ah, itu Pak, saya sering diajak bicara. Kan slide-nya bagus Pak. oh gitu Kan ya. itu tergantung slide-nya. Tapi polanya Eh, masih sama ya, dari awal ya, pola desainnya. enggak, bagus kok. Oh gitu ya. Oke, menarik Kalau Fani sederhana itu sih. Ah,
selalu memuaskan dia, Pak. Oke, ya ya. Jadi slide-nya selalu memuaskan. Jadi selalu dipuji orang. Jadi saya juga sering dipanggil bicara tuh gara-gara slide-nya dia tentunya. Ya bukan ya, pasti karena dokter. Karena Kan, slide-nya juga, Pak. nah, Slide-nya iya banyak ya. dipuji orang. Bagus, Dok, slide-nya. Oke. Ya ya, bisa sampaikan biar dia senang tambah semangat. Udah saya sering bilang kok. Oke, udah bilang sendiri ya. Heeh. Oke, Iya. Dok. Baik, Pak. Oke, Sampai ketemu. sampai ketemu Salam lagi. buat Bu Susi dan Fani ya, Pak. Oke, dia dengar Yang kok Dewi yang sebelah. laki-laki udah di. Yang laki-laki sekarang kuliah mau masuk semester 6 gitu ya di Semarang. Oh, di mana Pak Ya. kuliahnya? Di Semarang, di Undip, dia Oh, ngambil ambil HI. apa, Pak? Ngambil HI, hubungan internasional. Oh, mantap, Iya, mantap. iya. Oke. Jadi pejabat, Pak, nanti. Doakan dok ya. Amin, Pak. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Oke, makasih Baik, Pak. dokter. Baik, Pak. Sampai jumpa. Baik. Ya, Terima kasih, Pak. makasih kembali. Oke, sukses selalu. Sama-sama. Ya.